Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang journaling. Jadi mungkin ada sebagian orang cara dia berekspresi, cara dia mengatasi masalah, atau cara dia mengatasi kesedihan atau apapun itu, ada yang lewat nyanyi, lewat gambar, lewat hobi dan lain sebagainya. Kalau aku jujur, menurutku cara yang mengatasi hal yang paling emosional itu dengan journaling gitu. Jadi kalau misalnya aku punya problem nih, aku punya masalah, masalahnya ini terkait teknis-teknis itu, misalnya menurutku kayak finansial atau hal-hal apapun gitu, itu tuh bisa aku ceritakan ke orang lain gitu. Karena misalkan aku punya masalah tentang pekerjaan gitu, itu bisa aku tanyakan sama orang yang mungkin ngerti tentang pekerjaan itu gitu. Tapi kalau misalnya terkait hal emosional, entah kenapa, mungkin entah ini sama dengan orang lain atau enggak, tapi aku sendiri ngerasa kayak hal yang emosional tuh susah banget aku ceritakan ke orang lain gitu. Maksudku soalnya kayak gimana ya, hal yang emosional, bukan aku nggak mau berbagi atau aku nggak jujur sama teman-teman terdekatku atau keluarga terdekatku, bukan, cuma susah aja gitu loh ngomongin hal yang kayak emosional gitu, yang misalnya tiba-tiba aku overthinking atau tiba-tiba aku kepikiran. Nah, di saat aku kepikiran tuh aku ngerasa kayak hari ini tuh kadang tuh nggak penting banget gitu, makanya aku kayak nggak pengen ngebebani pemikiranku yang overthinking itu tadi. Dan kadang aku ngerasa aku terlalu sensitif gitu. Jadi cara aku ngekspresiin atau cara aku menyampaikan itu, aku lewat journaling. Aku nulis semua emosi yang aku rasain. Nah, aku ngerasa selama beberapa tahun ini journaling itu salah satu yang apa ya, ngedevelop apa ya, salah satu bukti kalau misalnya aku tuh udah melalui hal itu. Atau misalkan di masa sekarang pas aku buka-buka jurnal yang pernah aku tulis, aku merasa kayak, loh, aku ternyata pernah ngalamin ini ya gitu. Oh, ternyata hal ini berlalu juga gitu. Padahal saat aku journaling tuh aku ngerasa, ya ampun, itu tuh masalah tuh kayak berat banget gitu, kayak aduh capek banget sih, kayak ini kok nggak selesai-selesai, atau ya ampun kenapa aku mengalami hal ini gitu pada saat journaling itu gitu. Tapi setelah sekarang, mungkin waktu itu udah berlalu, aku buka lagi jurnal tuh aku ngerasa kayak ada rasa kayak ke diriku gitu, rasa kayak, oh kamu ternyata bisa ya gitu, oh ternyata kamu udah melalui hal ini gitu. Kalau nggak aku buka lagi, kadang aku kayak lupa gitu. Jadi misalnya kadang ini ya, kayak misalnya kan orang itu kan kalau misalnya dijudge sama orang lain, kita kan gampang down ya, kayak misalnya diolokin atau dijatuhkan gitu. Nah, aku ngerasa untuk pribadiku, untuk judge orang lain tuh aku masih oke-oke aja. Misalkan ada orang ngatain aku apa, itu aku tuh masih bisa kayak nalar gitu, oh yang dikatain si A tuh nggak benar tentang aku masih bisa cross check gitu. Atau yang dikatain tentang B tuh masih nggak benar, kalau aku merasa nggak benar ya udah gitu, aku tuh masih bisa kayak rasa masa bodoh. Tapi aku tuh paling susah ngatasin pemikiranku. Kayak misalnya kalau diriku sendiri udah ngejudge diriku, jadi kayak aku bilang kayak, kamu kok gini sih gitu, kamu kok bisa kayak gini sih, kamu kok bisa ngelakuin hal ini gitu. Nah, kalau aku sudah menyalahkan diriku sendiri, itu aku susah buat up-nya gitu. Nah, jadi kadang aku di masa sekarang tuh ada masa-masa kayak gitu kayak apa ya, istilahnya kayak menyalahin diri sendiri. Tapi bukan menyalahin diri sendiri, aku tuh tipe yang kayak sering, bukan gak proud, tapi ya kayak misalkan aku udah ngelakuin sesuatu gitu, aku ngerasa kayak aku tuh bisa lebih dari ini gitu, aku harusnya masih bisa lebih maksimal lagi. Nah, aku tuh suka yang kayak gitu gitu loh. Jadi kadang kalau aku lagi kayak capek, aku tuh takut sama pemikiranku, makanya kadang aku tuh buka lagi jurnal apa yang aku tulis gitu, masa-masa lalu yang pernah aku tulis gitu. Nah, jadi aku pas ngebuka itu, aku kayak rasanya kayak kadang pengen nangis gitu, pengen kayak antara nangis, terharu. Oh, ternyata diriku ini tuh cukup sabar sama diriku gitu. Jadi aku ngerasanya kayak mungkin dari ceritaku tadi agak bulat sih ya, tapi maksudnya gini loh, kayak dari kita journaling tuh, dari aku journaling, dari pengalaman aku sendiri ya, dari aku journaling tuh aku tuh bisa lebih jujur sama emosi-emosiku gitu. Mungkin kalau ke orang lain tuh aku masih ada, misalnya ya aku cerita ke temanku gitu, terus pasti kan kalau kita cerita dua arah ya, teman kita juga pasti lagi cerita juga, kadang cerita masalahnya. Jadi kadang aku mau cerita tuh kadang nggak tega gitu loh, dia sendiri sudah banyak masalah gitu, kecuali kayak apa ya, hal-hal yang nggak terlalu berat gitu, jadi aku cerita aja gitu. Jadi kadang tuh juga pas kita mau cerita, ternyata sikon atau situasinya tuh nggak memungkinkan buat kita cerita gitu, padahal kita lagi butuh cerita gitu. Nah, aku kadang tuh ekspresi ini tuh ya di journaling itu gitu. Jadi aku ngerasa pas aku buka-buka jurnalku, kayak banyak hal, masalah-masalah yang dulu aku rasa nggak ada solusinya, ya ternyata sekarang ada solusinya. Dan ada beberapa masalah yang memang nggak pernah ada solusi, jawabannya tuh waktu gitu. Salah satunya misal kayak menerima. Jadi misalkan ada suatu keadaan yang terjadi sama diri kita, terus kita kayak udah capek gitu. Bukan ya, aku sendiri, aku tipe orangnya nggak selalu positive thinking, tapi aku juga bukan orang yang gampang negative thinking gitu. Tapi kadang tuh aku ngerasa kayak gampang, bukan gampang lelah ya, gimana ya bilangnya, kayak ini tuh kayak kok nggak selesai-selesai sih gitu. Kayak misalkan ada kejadian yang ada realita yang harus aku terima gitu kan, so aku ngerasa kayak kenapa aku harus mengalami semua ini gitu, kenapa kok di aku gitu, kayak apa salahku gitu. Padahal aku ngerasa kejadian itu nimpa di aku, dimana aku ngerasa aku nggak punya salah apa-apa, tapi kenapa aku jadi korbannya, atau kenapa aku harus mengalami, kenapa aku harus merasakan emosi yang seperti ini gitu. Kadang aku ngerasa kayak gitu. Jadi setelah semuanya berlalu, aku ngerasa kayak, oh ternyata dari dibalik semua yang terjadi itu